Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salihah salihah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi kita hari ini kita masuk di tema 5G, subtema 3, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial muatan pembelajaran 1 dan 3 ya. Jadi tolong disiapkan buku paket dan alat tulisnya. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dan mampu menjelaskan lahirnya Pancasila ya. Jadi di PS kali ini di bab terakhir atau subtema terakhir tentang kegiatan mengisi kemerdekaan dan lahirnya Pancasila. Sebelumnya silakan dibuka buku paket ya di PB1 pembelajaran 1. Di sini ada tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Apakah tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia? Tujuannya dan cita-citanya adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Ya, ini sudah ada di buku paket kalian. Ya, tinggal di lingkari saja. Ya, nanti kalau ada pengertian-pengertian kalian mudah untuk mencarinya. Baik. Kalau mendengar kata pembangunan, ya, mungkin sebagian kita memahaminya adalah gedung-gedung tinggi atau sesuatu yang dibuat, ya. Tapi pengertian pembangunan itu sendiri apa sih? Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun spiritual, ya. Yang kedua, usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata, ya. Jadi pembangunan itu bukan hanya berbentuk fisik ya, berbentuk nyata, tapi juga dalam membangun taraf memperbaiki tingkat kehidupan ya, satu usaha ya, suatu proses. Jadi tidak instan, tidak langsung jadi, tapi perlu waktu, perlu upaya ya untuk bisa mewujudkannya. Baik, Indonesia. Berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia tergolong negara berkembang ya. Jadi kita tidak negara tertinggal, belum pula menjadi negara maju, tapi kita di tengah-tengah yaitu negara berkembang. Oleh karena itu Indonesia masih butuh pembangunan di segala bidang ya. Mungkin saat ini kita melihat pembangunan di sekitar kita sudah bagus ya. Tapi ternyata untuk Indonesia itu sendiri masih dinyatakan belum. Kenapa? Karena masih banyak daerah atau provinsi yang tertinggal ya, yang jauh dari kata pembangunan itu sendiri, jauh dari pemerataan itu sendiri yang diinginkan atau yang cita-citakan bangsa Indonesia ya. Di sini ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu adalah pembangunan waduk, yang sebelah kanan adalah jembatan. Ya, waduk kita tahu itu tempat penampungan air yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan di segala bidang. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Ya, ini adalah suatu proses yang panjang ya. Waduk itu adalah buatan ya, bentang alam buatan manusia ya, artinya dibutuhkan proses untuk bisa membangun tempat ini ya. Biasanya bisa menenggelamkan 5 atau 10 kecamatan untuk bisa menampung ribuan meter kubik air ya, yang tujuannya juga untuk kembali ke rakyat, untuk pembangkit listrik juga, untuk pencegah banjir juga, dan tempat wisata ya. Ini tujuannya. Yang sebelah kanan itu adalah jembatan ya, bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Maksudnya di sini yang namanya jembatan itu kan berarti untuk menghubungkan satu tempat yang lain, tempat yang lain dengan satu tempat yang lain ya, jadi saling menghubungkan ya. Tujuannya banyak ya, bisa terjadinya pemerataan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan yang lainnya. Karena otomatis terjadinya perpindahan karena ada media, ada alat, ada upaya untuk melakukan itu, yaitu melalui jembatan. Nah, sekarang kalau jembatan itu rusak atau belum ada jembatan, ya otomatis dari segi waktu ya akan terbuang sia-sia. Ya, misalnya terjadi longsor ya, menimbun jembatan. Nah, jembatan itu adalah satu-satunya tempat fasilitas mobil, angkutan roda 2 maupun roda 4 untuk
mendistribusikan ya barang makanan terutama, nah ini terhambat. Bagaimana? Berarti kan otomatis di wilayah tertentu akan kekurangan bahan pangan karena tidak tersuplai dengan baik ya distribusinya, diakibatkan longsornya tanah yang menimbun jembatan. Baik, setelah kita mengetahui keadaan Indonesia di zaman sekarang kita sedikit mundur ke belakang untuk melihat, memperhatikan bagaimana sisi tokoh-tokoh pahlawan kita ya dalam memperjuangkan nama Indonesia, Pancasila ya, sehingga bisa kita dapati, kita pahami seperti sekarang ini. Yang pertama, 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia ya. Ini 3 pahlawan yang berupaya dan mengupayakan apa sih yang pantas menjadi dasar negara Indonesia. Pertama itu Mr. Muhammad Yamin ya. Tanggal pengusulannya itu 29 Mei 45. Rumusannya yang disarankan yaitu pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan terakhir kesejahteraan rakyat. Sedangkan Profesor Dr. Mr. Supomo tanggal 31 Mei 45 ya cuma beda sehari. Usulannya yang pertama persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. Yang terakhir 1 Juni 45 Insinyur Soekarno. Yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sebenarnya kalau dilihat satu persatu semuanya saling terkait ya, cuma beda urutan saja dan penamaannya sedikit ditambahkan. Ya, walaupun pada akhirnya Sidang PPKI 18 Agustus 45 menetapkan Undang-Undang Dasar 45 di dalam pembukaannya termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Ya, yang pertama yang sebagaimana kita ketahui, dipahami dan sudah hafal semua, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang diberi hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan nama Pancasila ditetapkan 1 Juni atas dasar dikemukakannya pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Jadi hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni 1945 ya. Dan akhir dari semua pendapat ya diambil keputusan bersama, maka Pancasila yang kita ketahui saat ini adalah hasil dari beberapa usulan 3 tokoh pahlawan Indonesia di masa sebelumnya. Oke, anak-anakku semua, subtema 3 kita muatan pembelajaran IPS sudah selesai. Di subtema 3 ini hanya sedikit mengulas saja ya, karena Ibu berikan latihan di halaman 89 nomor 2. Tulis jawaban di buku tulis, foto, dan kirim ke WA aktif kuliah. Paling lambat besok jam 8 pagi ya, biasakan untuk menginformasikan ya jika ada kesulitan dalam menjawab soal. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu guru kalian sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.